Shalom, salam markica. Mari kita cari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita ambil tema ketekunan dalam penolakan. Ini tokoh yang kita ambil sekarang ini ialah Lea. Lea ini seorang istri dari Yakub, yang seumur hidupnya tidak merasakan yang namanya dicintai atau disayangi oleh suami. Mengapa demikian? Ya, itu faktanya. Tetapi di dalam penolakan itu dia terus bertekun. Alkitab tidak ada mencatat bagaimana reaksi Lea selama hidupnya itu tidak merasakan cinta dari Yakub. Ya, tidak ada dituliskan dalam kitab bagaimana dia mengeluh atau frustasi atau dia berontak seperti yang dilakukan si Milka, istrinya Daud, anaknya Raja Saul, ya, penuh dengan intrik, penuh dengan tekanan, penuh dengan sindiran, gitu. Tidak, tapi ini Lea bertekun sampai akhir hayatnya dalam penolakannya. Ini kisahnya bermula ketika Yakub melarikan diri dari ancaman Esau yang akan membunuhnya karena dituding telah melakukan penipuan untuk mencuri berkat dari ayahnya Ishak, ya. Dia lari ke Padan Aram dan dia ketemu dengan paribannya Rahel di sebuah sumur ketika saat akan memberikan minum dombanya. Ya, di situ butir-butir cinta Yakub itu sudah muncul kepada Rahel. Ya, dan ketika dia bekerja selama 1 bulan, Laban pamannya itu mengatakan, nggak elok kalau kamu itu kerja nggak saya upah. Untuk selanjutnya apalah upah yang kamu minta itu. Jadi kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Yakub. Dia bilang, "Tulang, kalau boleh aku menikah dengan Rahel, itulah upahku." Jadi itu disanggupi oleh Laban, mengatakan 7 tahun kau harus mengabdi, kerja jadi gembala tanpa gaji, hanya makan doang. Itu disanggupi oleh Yakub. Oke, Tulang. Nah, disanggupinya setelah 7 tahun dia dinikahkan dengan Rahel. Ya, malam pengantin, malam pertama dia menghampiri Rahel, tapi dia paginya terkejut dia. Ternyata istrinya itu bukan Rahel, Lea. Dia berontak. Jadi tulangnya mengatakan, "Aku kasih sama kau Rahel, tapi tunggu dulu selesai pesta ini selama 7 hari. Tapi setelah itu kemudian kamu harus mengabdi 7 tahun." Gitu. Jadi kisah ini banyak asumsi yang lari tentang maknanya ini. Banyak orang berkata bahwa Yakub itu bekerja selama 14 tahun baru mendapatkan Rahel. Itu penafsiran yang keliru. Yang sebagian, nggak semuanya saya katakan. Mengapa demikian? Karena di Kejadian 29 ya, 29 ayat 28 ya, dikatakan, "Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya ini menjadi istrinya." Jadi hampir bersamaan, setelah pestanya 7 hari baru dia mendapatkan Rahel langsung. Pun dikatakan di ayat 30, masih pasal 29, Yakub menghampiri Rahel juga. Yakub menghampiri Rahel juga. Jadi nggak lama waktunya. Oke. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikian ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jelas ya? Jelas. Jadi dia bekerja 7 tahun lagi, tapi dia sudah mendapatkan Rahel. Jadi dia sudah menikah dengan kedua-duanya dalam waktu bersamaan, hanya beda 1 minggu. Nah, di sini tadi saya katakan bagaimana Lea ini harus bersabar, harus bertekun. Dia di dalam cintanya Yakub yang tertolak, yang menolak dia. Ya, betapa sakitnya dia hidup serumah atau hidup bersebelahan rumah ketika dia dengan Yakub bersama-sama, nggak ada ngomong apa-apa, diam aja gitu. Terus ketika Yakub ke tempat adiknya sendiri loh, dia dengar ini senda gurau, ketawa ketiwi, canda-canda gitu, cekikiahan gitu, sakit dah. Hati Lea pasti tersayat-sayat, pasti sakit. Ya. Jadi dia bertekun. Tak ada ubahnya dengan kita saat ini. Ya. Ketika kita mengalami tekanan demi tekanan, hanya satu yang bisa kita perbuat. Apa itu?
bertekun kita dalam doa. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah menyerahkannya, ya Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Belum tentu memberi jalan keluar, tapi memberi kekuatan agar tekanan itu bisa kita lewati. Karena tidak pernah tekanan yang diberikan atau tekanan yang kita dapat itu melebihi kemampuan kita. Amin. Gitu. Jadi Lea ini hanya pasrah, ya, berdoa kepada Tuhan. Lantas Tuhan memperhatikannya. Masa ya? Ya, kita baca di Kejadian 29 ayat 31. Ya, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, gitu ya. Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat penderitaan kita. Tuhan melihat tekanan apa yang kita rasakan. Ya, Tuhan. Dan kalau kita bertekun, ya, sembari kita menggantungkan, menyerahkan hidup kita kepada jamahan Tuhan, seraya kita juga berusaha melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti bertindak. Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, setidaknya kita diberi kekuatan untuk mampu melewati, melampaui apa yang sedang kita, pergumulan yang kita hadapi itu. Ya, selanjutnya dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, simbanglah ya. Yang di sana tidak dicintai, tapi kandungannya dibuka. Yang di sebelah sini dicintai, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan cinta, tapi tidak diberikan keturunan. Adil ya, itu Tuhan adil. Gitu. Oke, lanjut. Kita sedikit kilas balik ke belakang. Ya. Mengapa tadi Yakub lebih memilih Rahel? Ya. Itu di Kejadian 29 ayat 17 dikatakan bahwa Lea tidak berseri matanya. Ya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, jadi dikatakan Lea itu tidak berseri matanya. Ini ada masalah dengan Lea. Jelas ada masalah. Masalahnya di mana? Ini Lea mengidap semacam penyakit mata, mungkin katarak atau mungkin rabun gitu, tidak sampai kebutaan lah, rabun mungkin ya. Pokoknya ada masalah dengan matanya. Loh, kok tahu? Dari mana taunya? Ya. Pada cerita ini, kisah ini dikatakan bahwa Laban itu hanya memiliki 2 putri saat ini ya, saat kejadian ini. Itu selanjutnya dia memiliki banyak anak, ada ayatnya. Tapi saat ini dia masih memiliki 2 putri. Si Lea ini adalah anak paling sulung, yang seharusnya dia bertanggung jawab kepada pekerjaan-pekerjaan rumah, apalagi ternak. Dan faktanya yang menggembalakan domba itu adalah Rahel, si adean, si bungsu. Harusnya si bungsu di rumah, Lea yang menggembalakan. Itu dia buktinya. Rahel ini mengalami suatu cacat fisik, sehingga yang bertanggung jawab kepada ternak, yang bertanggung jawab kepada pekerjaan-pekerjaan rumah yang berat itu adalah Rahel, si adean. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu buktinya. Nah, ketika ini kunci kuncinya. Jadi apakah si Laban ini melakukan penipuan atau bagaimana? Saya lebih condong mengatakan Laban ini melakukan penyelamatan terhadap Lea. Jadi kondisi Lea saat itu di mana dia mengalami cacat fisik, kemungkinannya laki-laki nggak ada yang mau sama dia. Itu nggak ada yang mau sama dia. Jadi Laban ini pun memikirkan bagaimana masa depan Lea ini nantinya dengan kondisi fisik seperti itu, nggak ada laki-laki ke dia. Nah, ketika Yakub mengatakan dia akan menikah dengan Rahel, itu kesempatannya itu nggak disia-siakan sama Laban. Gitu. Jadi dia menikahkan Rahel kepada Yakub dan nyatanya Lea yang diberikannya. Ini demi masa depan Lea. Dia memiliki suami, dia memiliki keturunan. Gitu. Itu faktor utamanya. Karena kesempatan itulah Lea bisa memiliki suami. Paham sampai sana? Karena dia memiliki cacat. Tadi kita sudah bahas bahwa kenapa dia buktinya cacat, bahwa yang bertanggung jawab dalam keluarga itu adalah adiknya Rahel. Karena dia memiliki kekurangan. Oke, lanjut.
Satu hal yang harus kita perhatikan juga, bahwa ketika Tuhan membukakan kandungan Lea, dia memiliki anak 4 laki-laki berturut-turut, ya. Dan anak keempat itu adalah Jehuda. Tahu siapa Jehuda? Itulah moyangnya Daud dan moyangnya Yesus. Gitu ya. Jadi dari segi duniawi, Lea itu nggak siapa-siapa, bukan orang yang diperhitungkan, baik oleh pengkhotbah, penginjil, tidak diperhitungkan. Tapi oleh Tuhan, dia betul-betul suatu mujizat. Dia adalah moyangnya Daud dan moyangnya Yesus. Tanpa Lea, ya mungkin selesai. Nah, kita sampai situ aja, karena nggak ada Yehuda nantinya. Jadi itulah mujizatnya apabila kita tetap berpegang teguh, bergantung, berserah, ya, berdoa, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya. Itu namanya beriman dan melakukan. Oke, lanjut. Kita bisa baca di Kejadian 30 ayat 14-15, di mana ketika itu Ruben yang sudah besar, ya, dia kembali dari padang, dia membawa buah dudaim. Itu dikatakan ayat 14 dan 15. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea, ibunya. Lantas kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Gitu, ya. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur, maksudnya ia Yakub, ya, ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Gitu. Tahu buah dudaim? Nah, saya pun nggak tahu buah dudaim. Tapi dari pencarian googling, itu buah dudaim itu mungkin sekarang nggak ada lagi, ya. Dulu aja zamannya orang ini bisa sangat langka buah itu. Itu buah dudaim itu sejenis buah dewa. Di mana fungsinya itu kalau dimakan itu betul-betul ampuh menyuburkan rahim. Itu, menyuburkan rahim. Jadi saat itu Lea ingin, karena tadi di Kejadian 29 ayat 35 terakhir dikatakan sesudah ketika Lea melahirkan Jehuda, dia tidak melahirkan lagi. Gitu. Jadi dia ingin melahirkan lagi. Makanya ketika Ruben bawa buah dudaim itu dia mau. Nah, Lea melihat, Rahel melihat, dia bermohon meminta. Karena kenapa? Karena Rahel belum punya anak sama sekali. Ya. Jadi kita akan lihat buktinya buah dudaim ini buah apa. Jadi dalam Alkitab buah dudaim ini hanya disebutkan 2 kali. Di Kejadian 29 ini sama Kidung Agung. Coba kita lihat di Kidung Agung. Kidung Agung 7 ayat 13. Dikatakan, semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buahan yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Gitu. Tuh, hanya dua kali sebutkan di Alkitab buah dudaim. Ya. Dan kita bisa lihat faktanya. Ya. Faktanya ketika Rahel sudah memakannya, buktinya, dia bisa mempunyai anak. Ya, memang anak sih dari Tuhan, ya, tapi ada medianya. Ya, sama ketika kita sakit juga. Kita sakit, kita beriman. Kita berdoa sama Tuhan, sembuhkan penyakitku. Ya, harus ada medianya. Kita makan obat. Tuhan, berkati obat ini agar menjadi kesehatan bagi tubuhku. Jadi ada medianya. Sama dengan ini. Ya, Rahel berdoa ke Tuhan. Demikian juga Lea. Lea juga memakan buah dudaim itu. Itu medianya itu. Dan nyatanya Rahel memiliki anak, yaitu Yusuf, dan Lea juga memiliki anak 2 lagi. Itu ya, itu terbukti, ya. Memang dari Tuhan berkat itu, tetapi ada medianya.
Gitu ya, lanjut. Ada satu yang menggelitik di kisah ini, di mana tadi sudah kita sebutkan bahwa Lea ini adalah orangnya nggak ribet, nggak cerewet, nggak penuntut gitu, nggak ada. Pokoknya kisah dia di Alkitab ini biasa-biasa saja, tidak macam Rahel yang penuh sensasi. Apa sensasinya? Itu paling pertama kali ketika dia hendak melarikan diri dari tempat ayahnya atau tempat mertuanya atau tulangnya si Laban, dia mencuri terapim milik bapaknya. Nah, itu makanya ketika mereka sudah berjalan jauh, 6 hari lamanya, Laban mengejar. Ya, yang dikejarnya apa? Terapimnya hilang. Nah, pertanyaannya, Rahel mencuri terapim itu untuk apanya? Nah, Anda tahu terapim itu apa? Terapim itu adalah sejenis gana atau sejenis patung kecil, dia ada kepalanya, ada matanya, ada tangannya, gitu. Ini dipercaya sebagai persembahan atau memiliki kekuatan magis. Artinya ini betul-betul menduakan Tuhan, atau ini kekejian bagi Tuhan. Ya. Jadi Rahel mencuri itu mengapa? Karena dia memiliki keyakinan bahwa itu memang ada kekuatan, ada magisnya. Itu dia. Sementara Lea tidak, dia memang bersandar kepada Tuhan. Karena memang dari hari ke hari mungkin Yakub sudah bercerita bagaimana Allahnya Israel itu, Allahnya Abraham itu betul-betul Allah yang maha kuat, yang tak ada duanya. Jadi Lea menyimpan di hatinya dan meneguhkannya. Sementara Rahel, dia ini terapim itu, dia lebih percaya itu terapim. Ya. Dan itu bisa kita lihat di di endingnya ya. Endingnya ketika mereka sampai di tanah Kanaan, apa yang terjadi? Rahel melahirkan anak kedua, Benjamin, dan apa yang dialaminya? Dia meninggal. Ya, belum sampai di tanah Kanaan, maaf, masih di perjalanan di pinggir jalan Efraim. Di pinggir jalan Efraim, di perjalanan jalan Efraim namanya, di situ dia melahirkan Benjamin dan dia meninggal, dan dia dikuburkan di sana. Itu endingnya. Kita lihat di Kejadian 49 ayat 31 bagaimana endingnya Lea, ya. 49 ayat 31 dikatakan, ini hampir ayat terakhir ini, ya. Yakub meninggal dan dikuburkan, itu perikopnya ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitu juga dikuburkan Lea. Nah, itu dia. Jadi happy endingnya ternyata Lea dikuburkan bersama-sama dengan Yakub. Ya. Sementara Ribka di Efraim, itu jalan Efraim, itu kita lihat di Kejadian 35. Kejadian 35 ayat 19. Apa dikatakan di sana? Ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, ya, yaitu Betlehem. Jadi bagaimana sekarang? Masih kita elu-elukan lagi Rahel? Ya. Mengenai Yusuf, anaknya menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu adalah karena Yusuf adalah anak sulung dari Yakub, dan dialah yang mengemban tanggung jawab terhadap keluarga itu. Yusuf, dia anak sulung dari Yakub. Mengapa dia anak sulung dari Yakub? Nanti kita buka lagi. Oke, sekian. Salam. Mari kita cari kebenaran firman Tuhan. Semoga terberkati. Haleluya.